Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wala quwwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akan selalu kita lakukan syafaat jadi benar alamin. Nah, untuk konten pada malam hari ini kita akan menghadirkan salah satu gaib yang ada di Gunung Tidar. Nah, bertepatan dengan anggota kabinet para menteri dan Pak Presiden yang terbaru dan jajarannya. Nah, ini sedang dilatih di Gunung Tidar. Nah, ini ada apa? Kok milihnya di Gunung Tidar? Nah, ini kan ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi yang kita tahu kan Gunung Tidar itu gunung yang mistis ya. Pernah perjalanan Syekh Subagir melawan Semar. Di situ ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 3 minggu, ada yang mengatakan 3 bulan. Nah, itu kita nggak tahu berapa lama itu sejarahnya. Waktu dulu Syekh Subagir ingin menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tapi terhalang oleh para sesepuh gaib Nusantara yang sangat kuat, tidak rela, dan juga para orang-orang yang belum mengenal secara langsung agama Islam. Nah, dan beliau sebagai orang penyebar walinya Allah yang datangkan ke Indonesia, menjadi pakunya Indonesia. Nah, di kala beliau numbali tanah Jawa, kalau apa bahasa Jawanya itu numbali tanah Jawa, dikasih tumbal itu biar bisa digunakan, maksudnya bisa dinaungi. Pada waktu itu sudah ada orang kan, maksudnya digunakan itu biar agama Islam itu biar masuk lebih mudah. Dan ada perjanjian dengan Eyang Semar, yaitu tidak boleh menyebarkan agama secara pemaksaan, harus secara hati ke hati, kan modalnya modal seperti itu, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita akan hadirkan salah satu gaib penjaga Gunung Tidar, nah, yang mengetahui tentang kabinet, salah satu kabinet, ataupun salah satu ya rencana-rencana ada apa di sana, kenapa di sana. Kita akan hadirkan dulu Mas Inung sebagai mediator kita. Sudah siap Mas Inung? Masih grogi apa tidak? Ini sudah kan lama nggak konten ini. Jadi untuk kali ini sound system. Oke. Jadi untuk info-infonya mulai hari Senin itu enggak, mulai besok kita gas kontennya. Jadi untuk mulai hari Senin itu kita aktif pembuatan konten. Nah, ini hari apa ini? Hari malam minggu. Ini malam minggu ya. Jadi untuk hari Senin nanti kita akan gas konten seperti biasanya. Backgroundnya nanti kita akan ubah otak-atik, kameramennya juga, krunya juga kita akan otak-atik juga, biar ada variasinya juga. Sudah siap Mas ini? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di persian dulu mediator semua cek pasien yang ada di Indonesia maupun mediator semua jin fasilitasi sungatnya dikeluarkan keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam pengajian Sang Yang Nurjan, tolong bantu dihadirkan sosok gaib penjaga Gunung Tidar yang mengetahui tentang rapat pelantikan ataupun rapat jajaran presiden yang terbaru
yang berada di sana, kira-kira ada info apa? Semuanya yang jadi Sang Hyang itu yang mengetahui. Hadir Allah. Oh, masuk. Jadi lebar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang bisa translate bahasa Indonesia lengkap jelas. Ini mohon maaf sebelumnya. Ini biasa dipanggil siapa? Oh, masih menganut agama Hindu. Ya nggak apa-apa. Ini sampai ini dari golongan apa? Kedewa. Dewa. Pedewa. Dewa. Biasanya julukannya apa? Dipanggil Dewa Kayangan. Sang Hyang Karangsuni. Sang Hyang Karangsuni. Sampai tempat tinggalnya di mana kalau boleh saya tahu? Kayangan. Kayangan berapa? 7. Saya mendengar bahwasannya semua kayangan itu sudah ditundukkan oleh beliau, Sang Hyang Nurjati Nirwana. Tidak ditundukkan, dipimpin. Jadi zaman belum masuk Islam? Belum. Masih ada yang menghalangi saya. Apa yang menghalangi Anda? Kabut. Oh, kabut. Jadi terang Allah. Tidak ada kabut lagi. Saya tadi tuh menghadirkan yang di Gunung Tidar. Kok Anda yang datang? Swargo Bandang dan Kayangan, gerbang masuknya tepat di arah Gunung Tidar. Jadi Anda itu Jadi Gunung Tidar dan Kayangan itu saling terhubung dalam dimensi kami, dan semua energi bisa langsung tersalur antara angkasa dan Gunung Tidar. Gitu. Nah, itu kemarin kan ada presiden yang baru dilantik, itu ada pelatihan di sana. Kira-kira ada info apa ini yang Ada sosok raja yang memimpin. Raja baru Nusantara. Info itu apa? Informasi. Kekuatan jiwa. Karena pemimpinnya mempunyai keinginan, jiwanya kuat, dan itu sudah menjadi wacana eyang dan nenek leluhur sebelumnya. Dihubungkanlah jiwanya di Gunung Tidar tersebut, karena seperti saya sebutkan tadi, energi yang ada di Gunung Tidar itu terhubung dengan energi di angkasa raya. Secara gamblang bisa disebut kasucian jiwa. Oh, kasuci. Berarti kayak orang Jawa itu ngeruat gitu.
Nah, tujuannya diarahkan ke Gunung Tidar itu untuk apa aja? Jiwanya dibentuk, insan mentalnya dibersihkan. Semua dibentuk seperti prajurit. Itu. Saya lihat jajaran prajurit semua ya. Nah, kalau kira-kira Anda tahu nggak siapa yang mengarahkan Raja Baru ini untuk berlatih di sana? Yang membisiki semua memiliki gelar Sang Hyang semuanya. Sang Hyang itu kalau saya baca itu artinya penjaga ya? Penguasa. Oh, penguasa. Jadi tadi siapa yang mengarahkan tadi? Sang Hyang semua penguasa. Semua yang disebut atau katamu sering disebut syekh itu. Oh, saya Subakir. Itu kan sebetulnya tidak ada fisiknya. Oh, sudah tidak ada fisiknya. Ya karena itu sudah berapa ratus tahun yang lalu kan. Tapi masih hidup ruhnya. Iya. Dan itu salah satu nenek moyang yang membisiki Raja Baru, yang mengarahkan dan memantapkan agar dibentuk di dasar lumpung Gunung Tidar. Gitu. Lantas bimbingan-bimbingan apa yang beliau arahkan itu? Jiwa kesatria. Selain itu kira-kira apa lagi yang mungkin Anda dengar atau yang Anda tahu? Tidak ada yang saya ketahui selain pembentukan para jiwa-jiwa prajurit kesatria tersebut. Kenapa kok? Karena yang saya ketahui tepat di antara titik-titik gerbang ini yang dibelah, dimasuki roh baru atau roh-roh yang telah lepas dikembalikan dan dimurnikan sebelumnya. Oh, ada. Berarti para leluhur mencari wadah baru. Makanya semuanya di sini dibelah jika dilihat dari kacamata gaib. Karena ini yang memerintah yang namanya otak. Gitu. Nah, lantas apa yang terjadi di alam gaib di Gunung Tidar untuk sekarang-sekarang ini? Panas. Kenapa kok panas? Karena ada roh yang Subakir yang kembali mengeluarkan cahayanya. Subakir tidak satu, banyak. Dan karena adanya proses penyucian jiwa yang disucikan, itu banyak energi buruk yang keluar dari tubuh para kesatria yang sedang dibentuk. Mengakibatkan energi yang panas. Nah, kalau
kira kalau raja-raja Nusantara terdahulu, apakah juga ikut ke sana untuk menghadiri acara tersebut? Betul. Ini satu langkah pembentukan kerajaan Sri Paduka Raja. Ini pembentukan kerajaan yang dimulai dari kasucian jiwa, dimulai dari Gunung Tidar. Karena jika tapak kaki tidak menggunakan apapun, itu sudah terhubung energinya langsung ke angkasa, disucikan. Nah, Anda berarti di sana dari kemarin menyaksikan dari jauh, menyaksikan dari jauh. karena saling energi merah dan putih bertentangan, bertabrakan. Sosok siluman jin sangat banyak juga saling menyesatkan. Nah, apakah juga pembentukan karakter ataupun jiwa kesatria ini diarahkan untuk menjadi pion-pion Indonesia agar menjadi Indonesia mercusuar dunia? Sudah saya bilang tadi, ini satu langkah membangun kerajaan Sri Paduka Raja Sang Hyang Nurcahyani Nirwono. Itu maksudnya. Jadi berarti memang semua itu sudah diatur dan diarahkan oleh para leluhur ya. Lalu kerajaan beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwono itu seperti apa? Gambaran yang ada di para leluhur Nusantara. Menembus tidak hanya di bumi hanya sebagian kecil, tapi di galaksi Bima Sakti yang besar, jika dilihat dari kacamata saya, itu terlihat seperti apa? hanya dikelilingi awan, tidak bisa memasuki lebih dalam lagi. Jika dimasuki lebih dalam lagi, ada pantulan cahaya yang sangat bersinar, memiliki energi yang sangat kuat. Nah, untuk menjadi Indonesia mercusuar dunia ataupun seluruh dunia akan melihat Indonesia menjadi Indonesia yang mempunyai kekuatan yang besar, Harus banyak kematian. apa? Harus banyak kematian. Jika dulu disebut tumbal, itu sebetulnya bukan tumbal, tapi mati ketika proses kasucian jiwa. Dan jika Indonesia mau disebut sebagai mercusuar dunia, harus banyak yang mati. Itu bukan tumbal namanya, itu proses kasucian jiwa antara mati dan hidup. Jika mati pada proses itu mendapatkan hadiahnya sendiri, dan jika hidup, dia meneruskan perjuangan. Seperti itu. Apakah harus Indonesia itu Jadi dihancurkan banyak dulu yang untuk dibangun lebih bagus? mengatakan banyak tumbal di Gunung Tidar. Bukan, itu bukan tumbal. Itu ketika proses penyucian jiwa antara hidup dan mati. Gitu. Tidak ada tumbal dari bangsa manusia. Kesucian jiwa itu butuh berapa hari? 41 hari yang paling dasar.
Tapi ini kan jadwalnya kan nggak selama itu. Nggak selama itu, dalam waktu yang kau tahu. Oh, berarti waktu di alam gaib dengan di alam manusia itu beda. Jauh berbeda. Jadi di alam gaib beberapa hari, di dunia manusia tuh mungkin beberapa jam gitu. Gitu. Jadi nggak perlu lama-lama ya. Bisa lihat gaib luarnya tapi tidak bisa melihat dalamnya. Siapa? Kamu. Saya nggak bisa melihat gaib kok. Tapi perasaannya tajam. Oh, itu firasat mungkin. Firasat. Karena saya nggak menggunakan seperti itu. Ya sudah. Sekarang mau dipertunjukkan apa lagi? Ya nggak ada sih. Cuman kan saya penasaran ada info apa kan di situ. Jika mau menjadi mercusuar dunia, ya harus yang pertama dilanda kelaparan. Kelaparan. Nah, tujuannya kelaparan itu untuk apa? Agar berpuasa. Gitu. Setelah itu Kan pada proses itu maka ada yang berpuasa dan ada yang membuat huru-hara. gitu ya. Makanya itu saya bilang tadi, kalau menjadi mercusuar dunia mungkin banyak ada kematian. Itu bukan tumbal, itu proses kesucian jiwa. Kalau imannya kuat, ya pasti masih hidup gitu ya. Kalau imannya nggak kuat, akan menjadi beringas gitu. Menjadi huru-hara, menjadi liar dan beringas. Buas. Sampai melebihi hewan. Setelah itu apa lagi? Kematian. Setelah kematian apa lagi? Hancur, dilanda dengan banyak bencana alam. Setelah banyaknya kejadian tersebut, barulah muncul kebijaksanaan dari Sang Maha Bijaksana. Jadi dalam proses itulah banyak yang mati. Jadi masih melalui proses lagi ya untuk menjadi mercusuar lagi ya. Sudah, terima kasih atas kehadirannya. Nah, ini yang besok tak hadirkan kembali. Saya kasih diislamkan sekarang atau nanti kalau sudah waktunya? Sudah waktunya saja, tidak mau sekarang, karena ada kunci energi di antara energi galaksi Bima Sakti yang mau ditarik ke sini. Itu ada kunci portal. Jika tidak ada yang menjaga, maka energi tersebut akan sampai ke sini, ditarik dengan golongan yang tidak baik. Oh, berarti Anda itu sebagai penjaga Nusantara ya? Penjaga sini ya? Pantas namanya tadi Sang Hyang siapa tuh? Karangsunyi. Oh, Sang Hyang Karangsunyi. Terima kasih Mbah Eyang Sang Hyang Karangsunyi. Semoga ini wujudnya menjadi dewa api. Oh, dewa api panjenengan. Wujud yang sering nampak. Bukan Batara Karang. Bukan Bathara Geni. Bukan, karena Jerman saya naik ke antara perbatasan angkasa, di antara Sab-7. Jauh ya berarti ya Anda tadi tinggal. Nanti besok tak hadirkan yang dekat-dekat saja, yang di
pelataran Gunung Tidar, di tempat itu, di tempat yang kita sebutkan tadi, pelantikan. Harusnya lebih bisa memilih kalau mau menghadirkan yang di sekitar pelantikan. Kamu menarik menggunakan energi yang sangat kuat. Jadi kamu menarik yang besar. Harusnya yang kecil-kecil ya. Salah, ini harusnya yang kecil, terlalu besar ini tadi. Jadi mohon maaf sebelumnya, silahkan kembali bertugas. Jadi nanti kita bertemu lagi di akhir session ya, di waktunya nanti kalau sudah waktunya. Terima kasih. Ye, Bismillah. Jadi kalau dari dalam bahasa Jawanya itu ngeruat ya. Mungkin ini tadi kan masih Hindu. Kalau Hindu itu proses penyucian jiwa. Nah itu kita hormati, saling menghormati, karena mungkin karena kan bahasanya beda-beda. Kalau dari segi Islam ya kita kan belum menghadirkan kan ya. Nah, nanti kan kita akan tahu sendiri, tapi mungkin hari Senin saja nanti kita live streaming kalau bisa ya. Jadi ini cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat, bisa diambil pelajarannya dan manfaatnya agar Indonesia menjadi mercusuar dunia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.